Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Ma'ruf, NIM 2020-53211. Saya dari kelas D, Mako Dasar Akuntansi, Fakultas Teknik Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang persamaan dasar akuntansi menggunakan Microsoft Excel dengan studi kasus Salon Elisa. Di tugas sebelumnya saya sudah mengerjakan dari bulan pertama sampai bulan ketiga, dan di tugas kali ini saya akan mengerjakan dari bulan keempat sampai bulan keenam. Di sini saya sudah memasukkan transaksinya. Kita tinggal memasukkan nominalnya saja. Agar lebih mudah mengerjakannya, kita split saja di sini. Sekarang kita akan mengerjakan bulan keempat. Anggap saja bulan keempat ini pada bulan Januari 2021. Saldo kita masukkan saldo bulan Desember, lalu kita copy ke kanan. Nah, saldo bulan Desember ada 27.350.000. Piutangnya 2 juta, utangnya 0, dan modalnya 29.350. Sekarang kita masuk ke transaksi yang pertama pada tanggal 2 Januari 2021. Di sini Elisa mendapatkan konsumen jasa rias tunai sebesar Di sini sahabat Elisa mendapatkan jasa rias tunai sebesar 4 juta. Jadi kita masuknya ke kas 4 juta. Utangnya 0, dan modalnya bertambah sama dengan kas. Lalu kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir, lalu kita copy ke kanan. Saldonya ada 31.350.000. Piutangnya 2 juta, utangnya 0, dan modalnya ada 33.350.000. Sekarang kita masuk ke transaksi kedua pada tanggal 4 Januari 2021. Elisa hutang bank sebanyak 2 juta. Jadi kita masuknya ke kas tambah 2 juta, piutangnya 0, karena di sini Elisianya utang bank, jadi kita masuknya ke utang. Dan modalnya 0. Kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan saldo terakhir sama transaksi terakhir, lalu kita copy ke kanan. Jadi saldonya ada 33.350.000, piutangnya 2 juta, utangnya 2 juta, dan modalnya 33.350.000. Kita masukkan transaksi ketiga pada 5 Januari 2021. Elisa mendapatkan jasa rias kredit
Di sini Elisa mendapatkan konsumen, tapi membayarnya tidak secara tunai. Jadi kita masuknya ke piutang sebesar 800.000. 800.000. Kasnya 0, utangnya 0, dan modalnya bertambah sama dengan piutang. Lalu kita hitung saldonya sama dengan SAM. Kita masukkan transaksi terakhir dan saldo terakhir. Lalu kita kopikan ke kanan. Di sini kasnya sama 33.350, piutangnya bertambah 2.800.000, utangnya 200.000, dan modalnya bertambah 34.150. Kita lanjut ke transaksi keempat. Di sini Elisa menggaji karyawan sebesar 200.000. Jadi kita masuknya ke kas. Min 200.000. Piutangnya 0. Utangnya 0. Dan modalnya berkurang sama dengan kas. Lalu kita hitung saldonya sama dengan SAM. Kita masukkan saldo terakhir sama transaksi terakhir, lalu kita kopikan ke kanan. Jadi saldonya ada 33.150.000, piutangnya 2.800.000, utangnya sama 2 juta, dan modalnya jadi 33.950.000. Kita masuk transaksi kelima pada tanggal 11 Januari 2021. Salon Elisa ada perbaikan alat salon sebanyak 150.000. Di sini Elisa mengeluarkan uang sebesar 150.000. Jadi kita masuknya ke kas min 150.000. Utangnya 0, dan modalnya sama, berkurang 150.000. Kita hitung saldonya sama dengan SAM. Lalu kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir. Lalu kita kopikan ke kanan. Di sini saldonya menjadi kasnya 33 juta, piutangnya 2.800.000, dan utangnya 2 juta, dan modalnya 33.800.000. Sekarang kita lanjut transaksi ke-6 pada tanggal 16 Januari 2021. Salon Elisa melakukan penarikan uang sebesar 500.000.
piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya berkurang sama dengan kas. Jadi kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir. Kita copy ke kanan. Saldonya ada 32.500.000, piutangnya 2.800.000, utangnya 2 juta, modalnya 33.300.000. Kita hitung saldo bulan keempat sama dengan sum. Kita masukkan saldo kas sama utang, lalu kita kopikan ke sini, caranya sama. Lalu kita berikan warna yang berbeda biar kelihatan. Sekarang kita lanjutkan bulan kelima. Anggap saja di bulan Februari 2021. Dan kita masukkan saldo bulan Januari. Saya kopikan ke kanan. Nah, sekarang kita masuk transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Februari 2021, Salon Erisam mendapatkan konsumen rias secara tunai sebesar 3.500.000. Utangnya 0, dan modalnya sama dengan kas. Saldo sama dengan sum. Kita masukkan saldo terakhir sama transaksi terakhir, lalu kita kopikan ke kanan. Jadi saldonya ada 36 juta, piutangnya 2.800.000, utangnya 2 juta, dan modalnya 36.800.000. Kita masuk transaksi kedua. Pada tanggal 3 Februari 2021, Salon Elisa belanja alat rias secara kredit. Jadi kita masuknya ke kas sebesar 800.000. Piutangnya 0 dan utangnya bertambah 800.000. Dan modalnya 0. Kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir, lalu kita kopikan ke kanan.
Jadi saldonya ada 36.800.000, piutangnya 2.800.000, utangnya bertambah 2.800.000 dan modalnya 36.800.000. Tapi di sini saran Elisa mengangsurnya selama 2 bulan mulai bulan kelima. Di sini kita tambahkan RAL. Dua. Angsuran. Jadi diangsur 2 kali, diangsur selama 2 bulan mulai bulan kelima. Jadi 800.000 dibagi 2. Jadi masuknya ke kas min 400.000, utangnya 0 dan utangnya berkurang 400.000. Modalnya 0. Lalu kita hitung saldonya. Sama dengan sum saldo terakhir, kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir. Lalu kita geser ke kanan. Jadi saldonya ada 36.400.000, utangnya 2.800.000, utangnya menjadi 2.400.000, modalnya 36.800.000. Kita lanjut transaksi ketiga pada 6 Februari 2021, jasa rias kredit. Jadi di sini Elisa mendapatkan jasa rias kredit sebesar 1.250.000. Di sini kita ke piutang karena konsumennya bayarnya tidak secara tunai. Kasnya 0, utangnya 0, dan modalnya bertambah sama dengan, lalu kita hitung saldonya sama dengan sum, kita masukkan transaksi terakhir dan saldo terakhir, kita copy ke kanan. Di sini saldonya menjadi 36.400.000, piutangnya jadi 4.050.000, utangnya 2.400.000, modalnya jadi 38.050.000. Selanjutnya kita ke transaksi keempat. Di sini saran Elisa melakukan promosi di YouTube. Jadi Elisa membayar secara tunai besar 300.000. Kita masuknya ke kas. Elisa mengeluarkan uang 300.000. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya berkurang 300.000.
Lalu kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan transaksi terakhir dan saldo terakhir. Terus kita geser ke kanan, copy ke kanan. Saldonya menjadi 36.100.000, piutangnya 4.050.000, utangnya 2.400.000, modalnya 37.750.000. Lanjut ke transaksi kelima. Di sini sahabat Elisa kacanya pecah, lalu dia melakukan perbaikan kaca. Dia mengeluarkan uang lagi sebesar 100.000. Jadi kita masuknya ke kas min 100.000. Utangnya 0, dan modalnya berkurang 100.000. Lalu kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir, lalu kita kopikan ke kanan. Di sini saldonya menjadi 36 juta, piutangnya 4.050.000, utangnya 2.400.000, dan modalnya jadi 30.850.000. Loh, kok salah? Ini sama dengan, nah di sini saldonya jadi 36 juta, piutangnya 4.050.000, utangnya 2.400.000, modalnya jadi 30.650.000. Kita hitung saldo bulan kelima sama dengan sum. Kita masukkan saldo kas dan piutang. Kita kopikan ke sini, seharusnya sama. Lalu kita berikan warna lagi biar kelihatan. Kita lanjutkan bulan ke-6. Di sini saya anggap saja di bulan Maret 2021. Lalu kita isikan saldo bulan Februari sama dengan, lalu kita kopikan ke kanan. Kita lanjut transaksi yang pertama di bulan ke-6. Sahabat Elisa mendapatkan jasa rias tunai sebesar 2.500.000. Kita isikan ke kas. Kasnya bertambah 2.500.000. Piutangnya 0, dan modalnya bertambah 2.500.000. Lalu kita hitung saldonya sama dengan sum. Kita masukkan saldo di bulan Februari dan transaksi yang pertama di bulan Maret. Kita kopikan ke kanan. Jadi saldonya menjadi 38.500.000, piutangnya 4.050.000, utangnya jadi 2.400.000, modalnya 40.150.000. Lalu kita ke transaksi yang kedua pada tanggal 6 Maret 2021. Sahabat Elisa membeli sepeda baru sebesar 1.500.000.
Jadi kita masuknya ke kas min 1.500.000. Piutangnya 0, dan modalnya berpiutang sama dengan kas. Kita hitung saldonya sama dengan saham. Kita masukkan saldo terakhir dan sama dengan saham. Kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir. Lalu kita kopikan ke kanan. Jadi saldonya menjadi 37 juta. Piutangnya 4.050.000, utangnya 2.400.000, modalnya jadi 30. Jadi di sini masuknya ke piutang sebesar 1.200.000. Kasnya 0, utangnya 0, dan modalnya bertambah sama dengan piutang. Lalu kita hitung saldonya sama dengan saham. Kita masukkan saldo terakhir dan transaksi terakhir. Lalu kita kopikan ke kanan. Jadi saldonya jadi 30 juta, piutangnya jadi 5.250.000, utangnya 2.400.000, modalnya jadi 39.850.000. Di sini di transaksi keempat Esa melakukan pelunasan bank. Jadi kita masuknya ke kas min. Di sini kita menghilangkan utang ini. Jadi kita masuknya min 2.400.000. Piutangnya 0. Utangnya min 2.400.000 sama dengan kas, dan modalnya 0. Lalu kita hitung saldonya sama dengan saham. Kita masukkan transaksi terakhir dan saldo terakhir. Lalu kita kopikan ke kanan. Nah, di sini utangnya sudah jadi 0. Lalu kita lanjutkan transaksi yang kelima. Bisa melakukan perbaikan papan nama sebesar 100.000. Di sini masuknya ke kas min 100.000. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya sama berkurang dengan kas. Lalu kita hitung saldonya sama dengan saham. Kita masukkan transaksi terakhir dan saldo terakhir. Lalu kita copy. Di sini saldonya menjadi 34.500.000, piutangnya 5.250.000, utangnya 0, modalnya jadi 39.750.000. Lalu kita hitung saldo finishnya sama dengan saham,
kita masukkan saldo kas sama saldo piutang. Seharusnya sama kalau kita copy ke sini. Nah, di sini sudah sama. Lalu kita berikan warna yang berbeda. Sekarang sudah selesai. Kita hilangkan scriptnya dulu. Nah, di sini sudah selama 6 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.